dugaan korupsi kuota haji yang terjadi di Kementerian Agama, di mana sahabat-sahabatku kemarin itu perkaranya sudah naik ke penyidikan. Artinya telah ditemukan unsur-unsur pidananya atau telah ditemukan peristiwa pidananya. Setelah sekian lama KPK melakukan penyelidikan, akhirnya perkara ini naik juga ke penyidikan. Siapakah tersangkanya? Tentu kalau udah penyidikan itu, penyidik punya nama-nama nanti yang akan dijadikan tersangka. Meliputi penindakan dan eksekusi KPK, yaitu Bapak Asep Guntur Hayu, mengatakan tersangka dalam hal ini adalah sosok yang memberi perintah pembagian kuota, sosok yang menerima aliran dana terkait tambahan kuota haji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, kemarin kita membahas KDM. Kali ini kita akan membahas kembali tentang dugaan korupsi kuota haji yang terjadi di Kementerian Agama, di mana sahabat-sahabatku kemarin itu perkaranya sudah naik ke penyidikan. Artinya telah ditemukan unsur-unsur pidananya atau telah ditemukan peristiwa pidananya. Jadi kalau penyelidikan itu sahabat-sahabatku adalah rangkaian untuk mencari apakah perkara ini ada unsur pidananya atau tidak. Tapi ketika telah dinaikkan menjadi penyidikan, ini artinya bahwa di perkara itu telah ada unsur pidana atau telah ada peristiwa pidana. Nah, sahabat-sahabatku, ini menarik sahabat-sahabatku, setelah sekian lama KPK melakukan penyelidikan, akhirnya perkara ini naik juga ke penyidikan. Nah, sahabat-sahabatku, dugaan korupsi kuota haji ini bermula dari Jokowi berkunjung ke pemerintahan Arab Saudi meminta tambahan kuota dikarenakan antrian naik haji di Indonesia itu lama sekali sampai 15 tahun. Akhirnya pemerintah Arab Saudi memberikan kuota sebanyak 20.000 kuota. Nah, masalahnya sahabat-sahabatku, 20.000 ini langsung dibagi menjadi 50% untuk kuota reguler dan 50% untuk kuota khusus. Artinya 10.000 untuk haji reguler, 10.000 lagi untuk haji khusus. Kenapa ini langsung dibagi padahal tidak ada perjanjian dengan pemerintah Arab Saudi bahwa kuota itu dibagi sedemikian rupa, 50% untuk reguler, 50% untuk khusus. Bahkan sahabat-sahabatku, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, di sana dijelaskan bahwa pembagiannya itu adalah 92 untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Bahkan kalau alasan Presiden Joko Widodo mintanya ke pemerintahan Arab Saudi itu untuk haji reguler, sebenarnya tidak ada 8%-nya ini untuk kuota khusus. Inilah sahabat-sahabat yang menjadi permasalahan adanya dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Perkara ini ditangani oleh KPK sekian lama, bahkan sudah juga dibentuk pansus haji, dan kali ini mendapat kemajuan, perkaranya naik ke tingkat penyidikan. Nah, sahabat-sahabatku, ada pertanyaan, siapakah tersangkanya? Tentu kalau udah penyidikan itu, penyidik punya nama-nama nanti yang akan dijadikan tersangka. Walaupun dalam hal ini penyidik KPK menggunakan seprindik umum, tapi nanti kita lihat bahwa akan diumumkan siapa nama atau nama-nama yang terlibat dalam dugaan korupsi kuota haji ini. Dalam hal ini, sahabat-sahabatku, KPK
yang diwakili oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, yaitu Bapak Asep Guntur Hayu, mengatakan tentang hal ini bahwa katanya potensial suspek adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah, kemudian juga aliran dana. Asep menjelaskan, tersangka dalam hal ini adalah sosok yang memberi perintah pembagian kuota, sosok yang menerima aliran dana terkait tambahan kuota haji ini. Jelas sahabat-sahabatku, pelakunya nanti itu adalah sosok yang memberi perintah pembagian kuota 50%, 50%. Dan aliran dana yang didapat dari pembagian kuota-kuota tersebut. Bayangkan sahabatku, 50% untuk haji reguler dipindah menjadi haji khusus, kira-kira hitung berapa ini bisa juga disebut kerugian atau keuntungan yang terjadi akibat pengalihan kuota tersebut. Nah, sahabat-sahabatku, nanti akan diumumkan siapa nama atau nama-nama yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi haji ini beberapa hari lagi mungkin. Mari kita tunggu siapa nama-namanya. Masyarakat ingin tahu agar pelaku ini jera, sahabat-sahabatku, dan nanti sebentar lagi akan memasuki musim haji tahun 2005. Penyelenggaraan haji ini dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada lagi korupsi-korupsi. Karena ini sahabat-sahabatku sekalian, masalah haji ini rentan. Dan masalah haji ini sahabat-sahabatku adalah masalah ibadah. Mudah-mudahan bersih dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan kali ini. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.